Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 53, Taruhan. Alis Huang Xiaolong berkerut. Meskipun begitu, dia tetap berdiri. Lilu di sampingnya penuh dengan kekhawatiran. Apa yang kau tertawakan? Xiong Meiki membentak dengan marah. Senyum tipis mengembang di sudut bibir Huang Xiaolong. Aku tertawa karena itu adalah keterampilan bertarung yang buruk namun semua orang bersorak begitu keras. Apa? Kemarahan muncul di wajah Xiong Meiki, dasar sampah yang hanya punya surat rekomendasi, tidak punya kualifikasi untuk menilai kemampuan bertarung orang lain. Huang Xiaolong mencibir dan membalas, aku tidak punya kualifikasi untuk menghakimi. Lalu apa hakmu untuk mengatakan aku sampah, dasar beruang betina? Beruang betina. Wajah semua orang memperlihatkan ekspresi gembira karena antisipasi melihat Huang Xiaolong berani memanggil Xiong Meiki sebagai beruang betina di hadapan banyak siswa. Kau. Xiong Meiki langsung marah, jarinya menunjuk Huang Xiaolong saat payudaranya yang menggairahkan itu naik turun. Baiklah, kau tidak akan mengakui bahwa kau adalah sampah. 3 hari lagi, akan ada ujian penilaian untuk siswa baru, jika kau bisa masuk 10 besar maka aku akan mengakui bahwa kau bukan sampah yang tidak berguna. 10 teratas dalam tes penilaian, kondisi ini agak terlalu berlebihan. Meski begitu, Huang Xiaolong hanya tertawa, apakah aku perlu pengakuanmu apakah aku tidak berguna atau tidak? Oke, jika aku masuk ke salah satu dari 10 tempat teratas dalam ujian penilaian, aku ingin kau menggeram 3 kali seperti beruang, berlutut di alun-alun akademi. Menggeram 3 kali seperti beruang. Kilatan tajam dan berbahaya terpancar jauh di dalam pupil Xiong Meiki, seakan-akan dia ingin menelan Huang Xiaolong hidup-hidup, menggertakkan giginya, bagaimana jika kau gagal masuk ke salah satu dari 10 tempat teratas? Jika aku gagal, aku akan mengundurkan diri dari sekolah dengan sukarela dan juga akan berlutut di alun-alun akademi dan menggonggong seperti anjing 3 kali. Suara dingin Huang Xiaolong terdengar. Wajah Xiong Meiki yang muram berubah ragu-ragu. Bagaimana, tidakkah kau berani? Huang Xiaolong menyeringai. Oke. Xiong Meiki menggigit bibirnya dan setuju, cahaya kejam melintas di matanya dan menghilang dengan cepat. Dia hanya menolak untuk percaya bahwa sampah yang mengandalkan latar belakang keluarga dapat masuk ke salah satu dari 10 tempat teratas dalam penilaian. Melihat Xiong Meiki menyetujui sambil menggertakkan giginya, Huang Xiaolong menyeringai ke dalam dan berjalan ke arah pintu kelas. Diamlah, kau mau kemana? Teriak Xiong Meiki. Apakah aku harus memberitahumu kemana aku pergi? Huang Xiaolong berhenti ketika mendengar itu dan terus melangkah keluar dari kelas, tetapi ketika dia lewat di samping Jiang Teng, Huang Xiaolong bergumam, seorang idiot yang sok suci. Wajah Jiang Teng menegang, lalu memerah saat dia memahami makna di balik kata-kata Huang Xiaolong. Seorang pemboros yang datang melalui rekomendasi benar-benar memarahinya, memanggilnya idiot di depan umum. Sebuah cahaya terang berkelap-kelip di sekujur tubuhnya, terbakar amarah saat dia melihat punggung Huang Xiaolong. Menatap sosok yang menjauh namun mengabaikannya dan tercekik oleh amarah yang gagal ia luapkan. Berjalan keluar dari kelas, Huang Xiaolong menuju ke perpustakaan. Lagi pula, tidak ada bedanya apakah dia duduk di kelas atau tidak. Malah, dia merasa lebih baik seperti ini, dia bisa pergi ke perpustakaan untuk mencari informasi yang dia inginkan. Perpustakaan itu jauh dari kelas Xiaolong. Saat memasuki perpustakaan, ia mengeluarkan token muridnya untuk verifikasi. Setelah lolos verifikasi, ia mencari rak yang berisi buku-buku tentang roh bela diri, dan secara acak mengambil buku berjudul jenis-jenis roh bela diri dan mulai membaca. Buku ini pada dasarnya menguraikan berbagai jenis roh bela diri dan beberapa kemampuan supernatural bawaan yang mereka miliki. Ingatan Huang Xiaolong selalu sangat baik, membalik-balik halaman dengan kecepatan tinggi, beberapa saat kemudian dia selesai membaca dan memperoleh sedikit pemahaman tentang roh-roh bela diri dunia ini. Setelah jenis-jenis roh bela diri, Huang Xiaolong mengambil buku berjudul berbagai tingkatan roh bela diri yang mengevaluasi perbedaan antara tingkatan roh bela diri dan kemajuan kultivasinya. Ah, roh bela diri kembar. Ketika dia mencapai halaman terakhir ada beberapa catatan tentang roh bela diri kembar yang dibaca Huang Xiaolong dengan hati-hati, memberi perhatian ekstra. Roh bela diri kembar yang sejenis dapat bergabung menjadi satu atau mereka dapat dipisahkan menjadi 2 entitas individu. Paragraf ini mengejutkan Huang Xiaolong. Jiwa bela diri kembar bisa menjadi satu. Tidak mengherankan bahwa pada hari-hari awal ketika roh bela dirinya baru saja bangkit, roh itu berada dalam keadaan gabungan. Ketika ia menerobos ke Ordo keempat, roh bela diri naga kembarnya terpisah menjadi 2 entitas independen. Huang Xiaolong membaca teks di bawah ini dan matanya berbinar, teks itu ternyata menguraikan metode untuk menggabungkan dan memisahkan roh bela diri kembar yang sama jenisnya. Beberapa saat kemudian, Huang Xiaolong menyelesaikan buku itu dengan perasaan gembira, hebat. Dengan metode ini, ia dapat menggabungkan jiwa bela dirinya sebelum melepaskannya di masa mendatang sehingga tidak seorang pun dapat menebak rahasianya.
Dia membaca ulang paragraf yang menjelaskan metode tersebut, menghafalkan setiap kata dalam otaknya, sebelum beranjak menuju rak yang berisi buku-buku tentang teks bahasa bis. Mengikuti pola bahasa bis pada peta yang didapatkannya di hutan Silvermoon, dia memeriksanya satu persatu. Tak lama kemudian, dia berhasil menguraikan teks yang tertulis pada peta harta karun bis cultivator. Tanah suci binatang iblis, Gunung Seribu Gading, terowongan tanpa angin. Huang Xiaolong mengerutkan kening. Lokasi harta karun itu sebenarnya berada di tanah suci ras binatang. Di dunia ini, ras binatang iblis lebih besar dan lebih kuat daripada manusia binatang biasa, dan mereka membenci manusia ingin memasuki tanah suci mereka. Ini terlalu sulit. Setidaknya itu mustahil bagi Xiaolong saat ini. Setelah dia selesai menerjemahkan kata-kata itu, hari sudah siang. Huang Xiaolong meninggalkan perpustakaan, dan dia keluar dari akademi alih-alih kembali ke kelas. Ketika dia keluar dari akademi, Fei Hao dan 3 pengawal segera melihatnya dan bergegas ke sisinya, Tuan Muda. Huang Xiaolong mengangguk, ayo, kita pergi. Dia membawa mereka berempat ke Tianxuan Mansion. Dalam perjalanan, Fei Hao tidak dapat menahan diri, jadi dia bertanya, Tuan Muda, akademi belum berakhir, bagaimana mungkin Anda sudah keluar? Keempat penjaga lainnya juga menatap Huang Xiaolong dengan rasa ingin tahu, dan ada keraguan yang sama dalam hati mereka. Huang Xiaolong menjelaskan, beruang betina dari hari pendaftaran adalah guru kelasku. Apa? Beruang betina itu adalah guru kelas Tuan Muda. Fei Hao tercengang, lalu suaranya berubah cemberut saat dia bertanya, Tuan Muda, apakah dia menyulitkanmu hari ini di kelas? Huang Xiaolong terkekeh, beberapa ejekan tidak dapat dihindari. Kemudian, Huang Xiaolong merangkum apa yang terjadi dan taruhannya dengan Xiong Mei dalam penilaian siswa baru 3 hari kemudian. Ketika Fei Hao mendengarnya, dia tidak dapat menahan tawanya. Dia sudah dapat membayangkan 3 hari kemudian, Xiong Mei berlutut di alun-alun dan menggeram seperti beruang. Tak lama kemudian, mereka berenam tiba di Tianxuan Mansion. Bisman Boli dan para budak lainnya melihat Huang Xiaolong dan Fei Hao, jadi mereka bergegas memberi hormat, menyuruh mereka berdiri. Xiaolong pergi ke aula utama dan bertanya kepada Boli tentang perkembangan dan masalah terkini Tianxuan Mansion. Bisman Boli menjawab mereka satu persatu dengan hormat. Dalam beberapa hari terakhir, perabotan yang diperlukan telah ditata sebagaimana mestinya dan halaman terbuka ditanami bunga dan tanaman. Bisman Boli bahkan mengatur agar dinding lama yang berjamur dikikis dan dicat dengan lapisan cat baru. Huang Xiaolong mengangguk, kamu melakukannya dengan baik, kamu bisa pergi. Sambil memberi hormat, Bisman Boli berbalik dan membawa para pelayan bersamanya keluar dari aula utama. Setelah itu, Xiaolong meninggalkan Tianxuan Mansion dan kembali ke Marsol's Mansion. Tiba-tiba, sebuah pertanyaan muncul dari mulut Xiaolong, Fei Hao, apakah kau ingin menerobos ke alam Xiantian? Terobosan ke alam Xiantian. Fei Hao tertegun, tergagap, soft sovereign, kau punya cara.